Tangan iblis Yudi. Ketika dunia perjudian menjadi medan pertempuran antara manusia, iblis dan takdir, satu nama berdiri di atas segalanya. Yudi, sang pria dengan tangan iblis. Sekali ia menyentuh kartu, nasib orang bisa berubah. Antara kaya raya atau kehilangan segalanya termasuk jiwa. Dulu, Yudi hanyalah anak muda miskin yang tumbuh di lorong belakang kota Bandung. Ia hidup dari mengintip permainan judi jalanan, belajar membaca gerak tubuh dan memahami satu hal penting. Orang yang serakah selalu membuka celah kekalahan. Ayahnya penjudi berat yang kalah hingga bunuh diri. Sejak itu Yudi menolak kata takdir. Ia percaya, keberuntungan hanyalah matematika yang dibungkus dengan keputusasaan manusia. Bertahun-tahun Yudi menguasai segala bentuk permainan, dari kartu poker, bacarat, sampai permainan angka di kasino bawah tanah Asia. Namun satu malam di Makau, ia bertemu seorang pria misterius berpakaian hitam. Pria itu menawarinya pertaruhan aneh. Satu permainan. Jika kau menang, semua meja di dunia akan tunduk padamu. Jika kalah, kau kehilangan tangan kananmu. Yudi tertawa. Tantangan itu gila, tapi darahnya sudah terlalu dingin untuk takut. Ia menang. Tapi saat ia menyentuh kartu terakhir, pria itu menghilang. Dan di tangan kanannya muncul tanda hitam seperti bekas luka api. Sejak hari itu, setiap kali Yudi berjudi, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia bisa merasakan hasil sebelum kartu dibuka. Ia bisa mendengar bisikan pikiran lawan. Namun setiap kemenangan selalu menelan sesuatu dari dalam jiwanya. Dalam waktu singkat, nama Yudi jadi legenda di seluruh Asia, dari kasino bawah tanah Bangkok hingga arena taruhan rahasia Tokyo. Orang-orang berbisik tentang pria dengan tangan kanan yang dikutuk. Kalau Yudi sudah duduk di meja, tutup permainannya. Karena keberuntungan pun tak mau melawannya. Ia tak butuh chip, tak butuh uang. Yang ia cari hanya satu hal. Jawaban, siapa pria yang memberinya kekuatan ini? Dan kenapa setiap kali ia menang, matanya semakin gelap? Suatu hari seorang wanita misterius bernama Lira datang menemuinya. Ia mengaku sebagai utusan dari organisasi Fortuna, kelompok rahasia yang menjaga keseimbangan keberuntungan dunia. Mereka menuduh Yudi mencuri kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Kau bukan pemenang, Yudi, kau perusak takdir. Namun Yudi hanya menatapnya dingin. Kalau takdir tak adil, maka sudah seharusnya dihancurkan. Yudi akhirnya diundang ke turnamen takdir, permainan terlarang di mana para penjudi terbaik dunia mempertaruhkan jiwa mereka. Pemenangnya akan menjadi pengendali keseimbangan keberuntungan dunia. Lawannya bukan hanya manusia, tapi juga entitas yang disebut penjaga keberuntungan. Makhluk yang menciptakan hukum antara menang dan kalah. Permainan terakhir adalah Russian Poker, di mana setiap kartu yang dibuka menukar sebagian nasib hidup pemain. Keringat dingin mengalir di pelipis semua orang. Yudi diam memandangi kartu terakhirnya. Suara bisikan dari tangannya bergema di kepala. Mainkan aku, dan kau akan menang segalanya, tapi kau akan kehilangan dirimu. Yudi tersenyum tipis. Ia tahu kemenangan bukan tentang hasil, tapi tentang siapa yang berani mempertaruhkan segalanya. Kartu dibuka, semua orang terdiam. Royal Flush langit kasino runtuh dalam cahaya keemasan. Iblis keberuntungan menjerit, dan Yudi berdiri sendirian di tengah kehancuran meja dengan tatapan kosong. Ini, bertahun-tahun kemudian, setiap kali seseorang menang besar di kasino dunia, selalu ada cerita tentang pria berjas hitam dengan bekas luka api di tangan kanannya. Ia duduk di pojok ruangan, menatap kartu lalu menghilang begitu saja setelah permainan selesai. Orang-orang menyebutnya berbagai nama, tapi legenda hanya mengenal satu. Yudi, sang tangan iblis, dewa judi yang mengendalikan keberuntungan tapi kehilangan dirinya sendiri. Kalimat penutupnya bisa juga pakai gaya yang lebih filmik. Di dunia di mana semua orang ingin menang, Yudi sudah membayar harga tertinggi untuk jadi dewa. Kekalahannya sendiri